Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah Tuhan yang kami rasakan ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami berada di penghujung bulan Juni ini ya Tuhan. Artinya setengah dari tahun 2024 ini kami sudah lewati ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kami melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak tinggalkan kami. Meskipun mungkin di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah persoalan yang kami hadapi Tuhan, yang rasanya kami tidak mampu untuk menghadapinya Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Tuhan tidak tinggalkan kami. Dan hari ini Tuhan Kau pimpin kami bahkan boleh berada di penghujung daripada bulan Juni ini ya Tuhan, setengah dari tahun ini. Tuhan terima kasih, kami bersyukur juga hari ini kami boleh diizinkan oleh Tuhan untuk datang beribadah, bersekutu kepadamu ya Tuhan dengan rekan-rekan seiman kami. Kami percaya Tuhan kami boleh datang beribadah bukan karena kami layak, bukan karena kami pantas, bukan karena kami baik ya Tuhan, bukan karena kami taat sehingga kami bisa beribadah ya Tuhan, tetapi kami bisa beribadah itu semua semata-mata karena anugerah, karena belas kasihan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan biarlah hari ini kami juga sekali lagi ingin mendengar Tuhan boleh berbicara kepada kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Itu pun juga sebetulnya adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami bisa mengerti, kami bisa memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya, dia sebetulnya ya Tuhan penuh dengan kelemahan. Dia penuh dengan dosa ya Tuhan. Biarlah Engkau sembunyikan di belakang salib Kristus, sehingga hanya kemuliaan Tuhanlah yang nampak, dan hanya Injil-Mu lah yang diberitakan. Karena hanya Injil-Mu lah yang menyelamatkan kami, yang mampu mengubahkan hati kami yang keras, hati kami yang batu itu ya Tuhan. Tuhan lembutkan hati kami yang keras, dan Tuhan keraskan hati kami yang lemah ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur menyerahkan waktu ini kepada Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Selamat pagi saudara, shalom. Saudara gimana liburannya bagi yang libur? Bersyukur ya bisa libur bareng keluarga, ya anak-anak libur sekolah, ya Bapak Ibu bisa spend waktu dengan keluarga, atau mungkin yang belum sempat liburan gitu ya, saudara bersiap-siap untuk libur. Semoga liburnya menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Dan juga mungkin kita yang tinggal di Makassar yang tidak berlibur, saudara juga selamat berjuang begitu ya, dan Tuhan juga menolong kita. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini saudara adalah minggu terakhir kita di bulan Juni ini. Bapak Ibu, kita membahas tentang seri khotbah atau topik khotbah kita, yaitu tentang Injil dan relasi. Injil dan relasi. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, saudara, minggu-minggu yang lalu, minggu sebelumnya kita itu banyak bicara tentang relasi dan bagaimana Injil itu menolong kita dalam kita membangun relasi sebagai umat Tuhan. Saudara, meskipun kita sudah banyak bicara tentang relasi dan Injil, saya percaya saudara kita tidak mudah bagi kita untuk bagaimana sih kita membangun relasi ya. Membangun relasi yang otentik, saudara. Relasi yang real, relasi yang apa adanya itu tidak mudah begitu ya. Tapi kiranya saudara kuasa Injil itu menolong kita dan memampukan kita untuk kita bisa membangun saudara, relasi-relasi yang real, relasi-relasi yang otentik, relasi-relasi yang membawa kita makin growing, bertumbuh dalam Kristus. Saudara, hari ini kita akan atau menutup daripada seri khotbah kita tentang Injil dan relasi, kita akan sama-sama saudara bicara tentang hospitality. Tentang hospitality atau Indonesia menerjemahkannya dengan keramah tamahan. Nah Bapak Ibu sekalian, saudara, topik tentang hospitality adalah topik yang sangat penting sebetulnya di dalam Alkitab ya, tapi nampaknya topik ini seringkali terabaikan gitu ya, atau mungkin terlewatkan sehingga kita tidak cukup sering membahas tentang hospitality itu. Nah, setelah hari ini kita mohon anugerah Tuhan, mohon Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa go through di dalam kita memahami
apa sih definisi, apa sih arti dan implikasinya buat kita terkait dengan hospitality itu atau keramah tamahan. Saudara, kita akan mulai membaca kitab kita. Kita akan pertama baca dalam kitab saudara, Imamat. Kita akan baca Imamat 19 ayat yang ke-33 sampai 34. Bagi yang tidak membawa Alkitab, saya ada mencantumkannya di slide saya. Apakah bisa dibantu slide-nya? Nggak gerak? Oke, saudara. Ya, thank you. Kita baca, misalnya saya baca ayat 33, saudara baca ayat 34. Ya, demikian firman Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Silakan. Ya, kita akan juga baca beberapa bagian Alkitab dalam dalam Perjanjian Baru. Saya bacakan yang pertama, surah yang kedua, dan yang ketiga kita baca bersama. Roma 12 ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Silakan. Bersama-sama, berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Bapak Ibu sekalian, kata memberi tumpangan, Bapak Ibu sekalian, di dalam beberapa ayat ini itu sebetulnya berasal dari kata hospitality lah gitu ya kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau hospitality atau hospitalitas. Saudara, sebetulnya kata memberi tumpangan itu cukup menyempitkan gitu, atau cukup mereduksi ya definisi yang lebih luas sebetulnya tentang arti hospitalitas. Saudara, karena memberikan tumpangan itu hanya salah satu bagian kecil dari hospitalitas yang sebetulnya kita bisa lihat di dalam Alkitab begitu. Saudara, mari kita mencoba lihat saudara, mulai dari definisi daripada kata hospitality itu. Saudara, kata hospitality atau hospitalitas saudara berasal dari kata Yunani yang disebut philoxenos ya, atau philoxenia. Nah, saudara, kata philoxenos ini berasal dari dua kata Yunani, saudara. Yang pertama itu kata phileo atau philea yang berarti kasih, yang berarti love begitu. Dan yang kedua, saudara, adalah kata xenos atau xenia yang memiliki arti orang asing atau strangers begitu ya. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan, saudara, apa sih kata hospitality atau apa sih itu philoxenos? Saudara, itu artinya adalah love for strangers atau kasih kepada orang-orang asing, gitu ya, atau mengasihi orang asing. Nah, lalu kalau kita mau menambahkan lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita bisa bedah lagi, saudara ya, saudara, kata phileo atau philea itu adalah berarti kasih, sekali itu punya arti brotherly love begitu. Saudara, kita pernah mungkin mendengar ya ada 4 kata Yunani saudara yang seringkali diterjemahkan kepada kasih begitu ya. Ada kasih apa? Eros, apalagi saudara? Kasih agape, kasih apa lagi? Storge, dan kasih philia, saudara. Nah, saudara, beberapa penafsir memang tidak sependapat gitu. Apakah perbedaan kata ini punya signifikansinya atau tidak begitu ya. Tapi paling tidak ya dalam penggunaannya Bapak Ibu sekalian, kata philia atau phileo itu atau love itu seringkali dipakai untuk menunjukkan kepada kasih persaudaraan begitu ya, atau brotherly love, saudara. Nah, kalau kita sudah mau mencoba menekankan lebih lanjut begitu ya. Tadi kata philoxenia atau philoxenos itu atau hospitality, saudara. Maka kita bisa menyimpulkan begini sekalian, bahwa hospitality itu sebetulnya adalah mengasihi orang asing dengan kasih persaudaraan. Atau mengasihi orang asing seperti kasih kepada saudara. Love the stranger as our brother. Saudara, mengasihi orang asing sebagai saudara. Saudara, menariknya begini, saudara. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin kita mengasihi orang asing? Gitu.
Saudara, orang yang tidak dikenal, siapa dia, dari mana asalnya, bagaimana kehidupannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sangat tidak mungkin bukan, mengasihi orang asing, mengasihi stranger, saudara, nggak mungkin. Itu jangankan saudara, mengasihi orang asing begitu ya, saudara, mengasihi orang yang kita kenal saja susah bukan? Mengasihi orang yang kita kenal dan mungkin dekat dengan kita juga susah, saudara. Apalagi saudara, mengasihi orang asing, mengasihi stranger itu. Nah, saudara, bukan cuma susah saudara, mengasihi orang asing, tapi persoalannya adalah siapa saudara orang asing itu, siapa orang asing itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia kuno, saudara, dalam budaya kuno, khususnya di daerah timur dekat kuno, saudara, seperti Mesir, Mesopotamia, Kanaan, dan sekitarnya Bapak Ibu sekalian, saudara, kata yang dipakai untuk stranger atau orang asing itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ger gitu ya, atau tadi kita baca dalam Yunani itu xenos begitu. Saudara, ini orang asing, stranger. Siapa mereka, saudara? Saudara, orang asing itu merujuk kepada individu-individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang-orang yang bukan keluarga dan juga bukan sedarah dengan mereka. Jadi orang asing adalah mereka yang tinggal di sebuah masyarakat, di tengah-tengah orang-orang yang tidak punya hubungan darah, gitu ya, tidak punya bukan keluarga mereka. Saudara, perlu diingat, saudara, orang-orang kuno atau masyarakat kuno itu, saudara, mereka itu hidup itu selalu per klan. Mereka itu hidup selalu per kelompok di mana mereka adalah satu suku, satu klan, satu bangsa, begitu ya. Nah, makanya saudara, di luar suku mereka, di luar bangsa mereka itu adalah stranger, itu adalah orang asing, begitu. Saudara, pada umumnya orang asing itu sudah merujuk kepada para pendatang, tamu, gitu, visitors, atau juga orang asing, saudara, foreigners, atau para peziarah, ya, orang-orang yang dalam menempuh suatu perjalanan yang jauh, yang kebetulan waktu itu mereka ada di tengah-tengah suatu masyarakat yang bukan keluarga dengan mereka, begitu. So, ini orang-orang asing pada umumnya, begitu, para pendatang, para tamu, para peziarah, orang-orang yang dalam perjalanan jauh, begitu. So, mereka itu kemudian tinggal di tempat ya yang bukan keluarga mereka, bukan sedarah dengan mereka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam arti yang jauh lebih luas, gitu ya, dalam arti yang lebih luas, saudara, sebetulnya orang asing, saudara, stranger itu, saudara, juga bisa merujuk kepada musuh sebetulnya. Jadi orang asing itu tidak dibatasi hanya kepada orang asing, para perantau, para peziarah, gitu, para tamu, pendatang, bukan. Tetapi juga bisa merujuk kepada enemy, saudara, kepada musuh, gitu ya. Atau dalam arti tertentu orang asing dalam konteks masyarakat pada waktu itu seringkali dianggap sebagai musuh. Jadi bukan cuman mereka itu bukan keluarga, bukan sedarah dengan orang-orang di mana mereka tinggal, tetapi mereka juga seringkali dianggap oleh musuh, dianggap sebagai musuh oleh masyarakat di tempat di mana mereka berada pada waktu itu. Dan kita juga punya punya gambaran tentang bagaimana keadaan daripada si orang-orang asing pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu saudara, yang jauh lebih menyedihkan sebetulnya, yang jauh menyedihkan lagi adalah sebetulnya apa yang menjadi kehidupan mereka, begitu ya. Terus kehidupan orang asing pada waktu itu, kehidupan para strangers, bukanlah kehidupan yang enak, bukanlah kehidupan yang nyaman. Saudara, orang asing itu seringkali mereka itu disebut dengan outlaw atau orang-orang yang tidak punya hukum, begitu ya. Orang-orang yang tidak terikat kepada satu hukum, kepada satu aturan apa-apa, begitu. Jadi mereka itu nggak punya hukum, nggak punya aturannya. Mereka itu tidak punya peraturan, gitu ya, untuk mereka. Dan lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, mereka itu juga adalah orang yang tidak punya hak apa-apa. Mereka itu no right, gitu ya. Terus seorang penafsir mengatakan begini, in any case, the stranger was absolutely without any rights. Saudara, orang-orang asing itu sama sekali nggak punya hak apa-apa, begitu ya, dalam dunia pada waktu itu. Saudara, saya mau memberikan kepada kita sebuah penggambaran begini kira-kira.
Saudara, begini misalnya, saudara, anggap semua kita di sini saudara adalah keluarga, begitu ya. Kita ini adalah satu klan, kita ini satu suku, gitu ya. Semua kita adalah satu suku, begitu. Saudara, seketurunan, sekeluarga, begitu. Tiba-tiba mungkin ada satu orang saudara yang datang di tengah-tengah kita sebagai orang asing, begitu ya, di tengah-tengah kita, yang bukan keluarga kita, bukan sedarah dengan kita, saudara. Lalu di sini ada orang yang nggak suka terhadap orang itu, begitu ya. Kita mungkin nggak suka dia, mungkin cara ngomongnya, sikapnya mungkin gitu, karena asing buat kita. Lalu kita bilang gini, wah ini orang kayaknya enak kalau dibunuh nih, gitu ya. Kira-kira begitu ya, saudara. Kalau kita mau bunuh dia, saudara sekalian, maka orang itu tidak punya hak apa-apa. Dia tidak punya hak membela, dia nggak punya hak dibela, mau dibunuh terserah, saudara sekalian. Mau diapain pun juga terserah. Dia nggak punya hak untuk membela, gitu ya. Dan dia nggak punya hukum untuk, nggak ada aturannya untuk kalau bunuh dia itu kita dipenjara, nggak ada, gitu ya. Jadi betul-betul orang ini atau orang asing itu mau diapain pun juga terserah, saudara, nggak punya hak untuk membela diri mereka. Saudara bayangkan ya, ada satu kehidupan seperti itu. Bayangkan hidup sebagai orang asing, saudara, yang mana mereka itu pendatang, itu ya, perantau. Mereka berjalan di tempat yang jauh, mereka singgah di sebuah daerah di mana banyak orang di situ. Mereka tinggal di bangsa yang bukan keluarga mereka, nggak punya hubungan darah dengan mereka. Mereka juga sering dianggap sebagai musuh oleh orang banyak pada waktu itu. Mereka tidak punya hak perlindungan apa-apa, begitu ya. Mereka tidak punya hukum untuk mengatur mereka. Mau dibunuh pun juga mereka nggak bisa apa-apa, begitu. Saudara, kasihan bukan? Sangat kasihan sekali, saudara, hidup sebagai orang asing seperti itu. Tetapi misalnya kabar baiknya sekalian, good news, good news-nya adalah Bapak Ibu, adalah di dalam Alkitab kita menemukan betapa Allah itu peduli terhadap orang asing, sekalian. Allah itu peduli terhadap orang asing, bahkan Allah memberikan perintah, memberikan aturan kepada orang Israel supaya mereka peduli, mereka mengasihi orang-orang asing itu. Setelah Imamat yang tadi kita baca, Imamat pasal yang ke-19 ayat 33 sampai 34, 3 hal yang Tuhan bilang kepada orang Israel. Dia bilang gini, apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, yang pertama sekalian, janganlah kamu menindas dia. Saudara, ini mungkin saudara, pengalaman banyak sekali orang-orang asing yang mengalami penindasan, begitu ya. Jadi Tuhan bilang kepada mereka, jangan engkau menindas orang asing itu. Yang kedua, saudara, Tuhan bilang gini, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Saudara, jangan lihat orang asing itu sebagai asing begitu. Tapi lihatlah orang asing itu sebagai orang Israel asli. Setelah coba kita membayangkan sekalian ya. Ada orang asing gitu ya, yang totally different, yang sangat berbeda dengan kita. Lalu Tuhan bilang gini, jangan pandang dia sebagai orang asing, tapi pandang dia sama seperti kau pandang dirimu sendiri. Yang ketiga sekalian Tuhan bilang gini, kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Kasihilah dia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, bukankah perintah ini saudara, adalah perintah yang radikal gitu ya. Perintah yang sangat-sangat melegakan sebetulnya bagi orang-orang asing pada waktu itu. Tuhan bilang, jangan tindas mereka. Bahkan pandang mereka sebagai bangsamu sendiri. Dan kasihilah mereka seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebenarnya kita menarik saudara, aplikasi dari poin ini. Saudara, perintah ini saya percaya masih merupakan perintah yang relevan bagi kita di zaman ini. Saudara, yang perlu kita saudara, bayangkan adalah saudara, siapa tanda kutip orang yang kita anggap asing di sekitar kita. Saudara. Siapa orang asing dalam benak kita?
Atau orang-orang yang menurut saudara asing itu seperti apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Saudara, mungkin orang asing itu adalah orang yang tidak punya hubungan darah dengan kita. Orang yang mungkin cara hidupnya, budayanya itu berbeda dengan kita. Orang yang mungkin cara hidupnya itu nggak sama dengan kita. Orang yang tidak menaati hukum, orang yang nggak ada aturannya. Bahkan mungkin mereka itu adalah musuh kita. Bayangkan saudara, orang-orang seperti itu ada di tengah-tengah kita. Orang yang cara hidupnya berbeda sama kita. Kita mungkin nggak ngerokok, kita mungkin nggak minum minuman keras, kita mungkin anaknya baik-baik begitu ya. Bagaimana itu memandang orang yang mungkin tampangnya udah tampang preman mungkin, saudara. Orang yang mungkin rokokan gitu ya, tatoan. Yang menurut pandangan kita ini orang aneh gitu, asing bagi kita sekalian. Atau mungkin orang yang beda cara hidup dengan kita mungkin rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin doa, renungan. Ada orang yang jarang doa bahkan gitu ya. Jarang ke gereja sekalian, nggak pernah baca Alkitab gitu. Asing buat kita. Sudah pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memandang saudara, orang-orang seperti itu, orang-orang yang outlaw itu. Nggak ada hukum sekalian. Saudara, apakah kita akan mengasihi mereka? Atau kita justru malah akan mengucilkan mereka? Apakah kemudian kita akan memandang mereka sebagai saudara? Atau kita memandang mereka sebagai orang yang layak untuk dihukum? Saudara, ketika kita memandang orang-orang yang menurut kita itu asing, dan kita kemudian menjauh dari mereka, saudara, maka kita sebetulnya gagal di dalam melakukan hospitality itu. Saudara, bagaimana kalau itu kita mengalami itu? Saudara, pertanyaan yang lebih lanjut soal gini. Saudara, kenapa orang Israel itu diberikan oleh Tuhan perintah untuk mereka mengasihi orang-orang asing itu, saudara? Jawabannya adalah karena, saudara sekalian, orang Israel dulu adalah orang asing di tanah Mesir. Tuhan bilang gini, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihanlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Saudara, orang Israel itu sebetulnya saudara mengalami sebagai orang asing di tanah Mesir itu kira-kira sudah 400 tahun di Mesir. So, ini terjadi pada waktu kemudian Yusuf ya, kita tahu ketika Yusuf itu menjadi orang nomor 2 di Mesir kalian, maka kemudian Yakub ayahnya dan saudara-saudaranya waktu itu mereka mengalami kelaparan yang begitu hebat di tanah mereka di Kanaan begitu ya. Maka kemudian mereka singkat cerita mereka pindah atau mereka disuruh oleh Yusuf pergi ke Mesir ya. Dan mereka tinggal di situ sebagai orang asing. Setelah Kejadian 47 ayat 4 bilang begini, lagi kata mereka pada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini karena hebat kelaparan di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Saudara, orang Israel itu untuk ratusan tahun lamanya sebagai orang asing di tanah Mesir. Saudara, pertanyaan gini, bagaimana kehidupan mereka, saudara, sebagai orang asing di tanah Mesir? Bagaimana nih hidup mereka selama ratusan tahun di tanah Mesir sebagai orang asing itu? Kalau Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengasihi orang asing, sama seperti mereka dulu adalah orang asing di Kanaan, di Mesir, pertanyaannya bagaimana mereka diperlakukan sebagai orang asing di tanah Mesir itu? Setelah jawabannya Bapak sekalian adalah Allah sendirilah yang menunjukkan hospitalitasnya. Allah sendirilah yang menunjukkan keramah tamahannya kepada orang asing. Setelah Allah itu adalah the hospitable God. So Allah, God is the hospitable God. Allah adalah Allah yang ramah. Allah yang sendirilah yang sebetulnya menunjukkan
keramah tamahan, menunjukkan hospitalitasnya kepada orang-orang Israel yang ada di tanah Mesir sebagai orang asing pada waktu itu. Bagaimana Allah menunjukkan saudara hospitalitasnya terhadap orang Israel? So, yang pertama-tama, saudara-saudara, Allah itu menyediakan tanda kutip Tuhan atau host daripada tanah Mesir itu. Saudara. Dengan apa? Dengan Allah dalam anugerahnya, dengan kedautannya dia mengutus Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya itu, dijual ke waktunya dia kemudian dijual, kemudian dia pada akhirnya menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Untuk apa pengalaman Yusuf yang begitu buruk itu, yang dijual menjadi budak di rumah Potifar, bahkan di penjara, untuk apa sekalian? Pada ujungnya adalah Tuhan pakai Yusuf untuk menyambut, untuk mempersiapkan keluarganya datang ke Mesir dan menjadi sebuah keluarga bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Terus Allah itu provide, Allah menyediakan host Tuhan untuk menyambut mereka datang ke tanah Mesir melalui Yusuf. Bahkan Allah bukan cuma menyediakan Yusuf untuk menyambut mereka, untuk hospitalitas mereka, untuk menyambut kedatangan daripada Yakub dan saudara-saudaranya sekalian. Tapi Tuhan juga memakai Firaun, menyediakan tempat untuk mereka tinggali, yaitu di tanah Goshen itu. Saudara, Allah perhatikan, Allah itu menyediakan Yusuf untuk menyambut Yakub dan saudaranya datang ke tanah Mesir itu. Allah juga menyediakan makanan bagi mereka karena mereka mengalami kelaparan yang begitu besar di tanah Kanaan waktu itu. Dan juga Allah menyediakan tempat tinggal, menyediakan tanah Goshen untuk mereka tinggali sebagai umat Allah. So, ini menunjukkan betapa Allah itu hospitable, saudara. Allah itu ramah, Allah itu menyambut, Allah itu kemudian menyediakan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan daripada orang-orang Mesir, orang-orang Israel yang menjadi orang asing di tanah Mesir pada waktu itu. Yang kedua, sekalian, Allah juga memberkati mereka dengan keturunan-keturunan. Meskipun tidak banyak catatan mengenai seperti apa gitu kehidupan orang Israel di tanah Mesir sebagai orang asing, tetapi saudara, Alkitab mencatat bagaimana kemudian mereka itu diberkati Tuhan dengan banyak keturunan ya. Kalau kita membaca saudara, di Keluaran 1 ayat 7, kita itu menemukan bahwa bangsa Israel di Mesir itu beranak cucu semakin banyak saudara. Bahkan mereka dikatakan memenuhi daripada daerah itu, memenuhi negeri itu dengan orang-orang Israel. Saudara, Allah bukan cuma menyediakan Tuhan, bukan cuma menyediakan makanan tempat tinggal, tapi Allah memberkati mereka dengan keturunan yang banyak. Ini sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunan mereka akan seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit, banyaknya itu. Saudara, Allah itu hospitable, Allah itu menyambut mereka dan memberkati mereka. Dan ketiga, saudara sekalian, di dalam kitab Keluaran, kita juga menemukan bagaimana bentuk hospitality Allah kepada bangsa Israel dengan cara apa, saudara? Allah melindungi mereka, bahkan Allah melepaskan mereka yang mengalami penindasan di tanah Mesir. Saudara, ini cocok bukan dengan perintah Tuhan kepada orang Israel. Ketika ada orang asing, jangan kamu menindas mereka. Waktu Israel mengalami penindasan di tanah Mesir, Allah pun juga melindungi mereka. Allah bahkan melepaskan mereka, saudara, dari perbudakan tanah Mesir itu. Allah tidak membiarkan orang-orang Israel yang adalah orang asing itu, saudara, mengalami penindasan kejam oleh Firaun. Allah melindungi mereka. Allah melepaskan mereka. Saudara, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian Allah mengatakan, jangan kamu menindas orang asing. Kasihilah mereka seperti dirimu sendiri. Pandanglah mereka sebagaimana kamu memandang engkau sebagai orang Israel asli. Karena engkau juga dulu orang asing di tanah Mesir. Saudara, artinya Tuhan mau bilang begini, saudara sekalian. Karena Allah sendiri sudah menunjukkan hospitality-Nya kepada orang Israel terlebih dahulu,
maka Allah ingin agar orang-orang Israel memperlakukan orang asing dengan sama sebagaimana Ia memperlakukan orang-orang Israel sewaktu mereka menjadi orang asing di tanah Mesir. Saudara, Allah ingin orang Israel berlaku sama terhadap orang asing sebagaimana Allah telah memperlakukan mereka waktu mereka menjadi orang asing di tanah Mesir itu. Itu firman Tuhan, itu perintah Tuhan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara, hospitality yang Allah lakukan terhadap bangsa Israel sebagai orang asing di Mesir itu merupakan cara yang harusnya orang Israel lakukan kepada orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Allah menyediakan, Allah memberkati mereka, dan Allah melindungi mereka dengan begitu limpahnya. Bahkan Allah melepaskan mereka dari perbudakan, penindasan yang mereka alami di tanah Mesir dengan cara-cara yang ajaib itu. Saudara, aplikasi buat kita, saudara, bayangkan saudara sekalian. Di tengah-tengah kita misalnya, saudara, sekali lagi adalah ada orang-orang asing seperti yang tadi saya katakan di awal sekalian. Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Cara hidupnya berbeda, karakternya berbeda, tingkat ekonominya mungkin berbeda, pendidikan mereka berbeda, mereka lemah, mereka terbatas, mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan kepada mereka? Saudara, gimana kita memperlakukan orang-orang asing di sekitar mereka yang memerlukan perlindungan, yang membutuhkan pertolongan, yang memerlukan dukungan, yang bahkan mengharapkan bantuan daripada kita. Orang-orang yang sebetulnya sudah mengalami perlakuan Tuhan yang begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, apakah kita akan menolong mereka, mengasihani mereka, membantu mereka, mengasihi mereka dengan kasih persaudaraan? Apakah kita provide yang mereka perlukan? Apakah kita melindungi mereka yang mungkin saudara, mengalami penindasan, mengalami hal-hal yang mungkin berat di tengah-tengah kehidupan mereka? Ataukah kita kemudian abai terhadap mereka? Itu harusnya kita saudara, yang sudah mengalami hospitalitas dari Tuhan. Kita sudah ngalamin bagaimana Tuhan begitu hospitable pada kita sekalian. Kita pun juga menjadi orang yang hospitable kepada orang-orang lain, orang-orang asing yang ada di sekitar kita. So, gimana saudara kita melihat saudara, relevansinya bagi kita saudara, yang hidup di tengah-tengah dunia ini? Terus sekali sebetulnya saudara, bukan cuma orang-orang Israel yang pernah mengalami keadaan sebagai orang asing di tanah Mesir. So, kita sebetulnya juga adalah orang-orang asing bagi Allah. So, kita ini adalah foreigners bagi Allah. Kita itu adalah orang asing saudara, bagi Allah. So, mengapa kita begitu asing saudara, bagi Allah? Kenapa kita begitu asing di hadapan Tuhan? So, jawabannya adalah karena kita berdosa sekalian. So, dosa itu membuat manusia saudara, menjadi asing bagi Allah. So, dosa membuat manusia yang tadinya itu begitu berelasi baik dengan Allah, begitu intim dengan Allah di Taman Eden, namun berubah saudara, menjadi putus dan terasing. Manusia bahkan mengasingkan diri mereka dari Allah. Dosa membuat manusia yang tadinya begitu sukacita ketika mereka mendengar Tuhan menemui mereka. Ketika mereka berdosa sekalian, manusia begitu ketakutan ketika mereka mendengar langkah kaki Allah berjalan mencari mereka. Dosa saudara, membuat manusia itu terasing dari Allah, bahkan asing bagi Allah. Nah sebaliknya sekalian, dosa membuat kita pun juga menjadikan Allah asing bagi kita. Allah menjadi asing bagi kita. Dosa sekalian, bukan hanya membuat kita manusia ini asing bagi Allah, tapi dosa bahkan menjadikan kita musuh daripada Allah. Saudara, kita adalah orang-orang asing di tengah-tengah dunia milik Allah kita. Saudara, ada orang bilang begini, we are foreigners in the Father's world. Saudara, kita sekalian sebetulnya adalah orang-orang asing di tengah-tengah dunia milik Allah. Saudara, kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang outlaw, orang-orang yang tidak taat pada hukum, orang-orang yang bahkan tidak mempedulikan hukum apa-apa.
kita bahkan menjadi orang yang musuh daripada Allah. Saudara, bahkan ya kalau kita melihat saudara, dalam perjalanan pelayanan Tuhan saudara, kita menemukan begini saudara. Kita menemukan banyak sekali orang-orang pada zaman Yesus yang terpinggirkan, yang terasingkan, yang dikucilkan oleh orang banyak. Saudara. Mereka itu adalah para pemungut cukai, orang-orang kusta, orang-orang berdosa, orang-orang yang disebut non-religion. So, orang-orang berdosa seperti itu orang-orang yang pada zaman itu terasingkan. Mereka akan diasingkan, mereka tidak dipedulikan, mereka tidak diperhatikan oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka kaum religius, orang-orang yang menyebut diri mereka kaum yang taat beragama. Orang-orang tidak beragama dikucilkan oleh mereka, diasingkan oleh mereka. Karena itulah sebetulnya natur manusia berdosa, di mana mereka menjadi asing bagi Allah. Mereka terpinggirkan, mereka dikucilkan, dimusuhi. Tetapi Bapak sekalian, menariknya saudara adalah apa yang Yesus lakukan terhadap orang-orang berdosa ini. Saudara, perhatikan hospitalitas yang Kristus lakukan terhadap pemungut cukai, orang-orang berdosa, non-religion. Apa yang Tuhan kerjakan kepada mereka? Saudara, begini, kita baca Matius pasal yang ke-9 ayat 9-10 bilang begini sekalian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Saudara, Kristus menunjukkan hospitalitasnya kepada orang-orang berdosa, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang diabaikan oleh banyak orang pada waktu itu. Tapi Yesus itu welcome kepada mereka, makan bersama dengan mereka, duduk dengan mereka. Kristus menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hospitable bagi orang-orang berdosa. Orang-orang ini bukan cuma mereka asing bagi Tuhan sekalian, tapi mereka adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Orang-orang berdosa yang sama sekali tidak menaati Tuhan, bahkan tidak tahu agama pada waktu itu. Tapi Yesus sama sekali tidak menghukum mereka, tidak menghakimi mereka. Dia bahkan makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Kisah lain yang kita juga pasti familiar ketika Yesus makan dengan seorang bernama Zakheus. Setelah Yesus bilang bahwa dia harus tinggal numpang di rumahnya Zakheus. Setelah kalau kita baca kisah ini, kita melihat seolah-olah Zakheus lah yang hospitable, yang welcoming Tuhan untuk makan di rumahnya, untuk tinggal di rumahnya. Nampaknya dialah yang buka pintu, Tuhan datanglah ke rumahku untuk makan. Tapi sebaliknya sebetulnya bukan Zakheus yang hospitable Yesus, tapi sebaliknya Yesuslah yang hospitable, yang membuka dirinya, yang welcoming Zakheus untuk datang ketemu dia, bahkan mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kristuslah yang hospitable, dialah yang ramah terhadap Zakheus, bukan sebaliknya itu. Surah ini menunjukkan pada kita bahwa betul sekalian Yesus itu adalah the hospitable God, Allah yang ramah, Allah yang hospitable bagi siapapun, bagi setiap orang tanpa memandang bulu mereka. Ini sama dengan apa yang Tuhan pernah katakan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak pada waktu itu dalam Matius 11 ayat 28 ketika dia bilang begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Semua yang mengalami burden, semua yang mengalami beban berat, semua yang merasa terasingkan, semua yang merasa keletihan, semua yang merasa lesu, datang pada Tuhan. Dan dia bilang, aku akan berikan kepadamu kelegaan. Setelah Kristus itu betul-betul hospitable, betul-betul ramah, betul-betul welcoming anyone, siapapun orang dapat datang kepada dia. Yesus adalah tempat di mana kita bisa datang dan berlindung.
sebagai orang asing yang membutuhkan perlindungan, membutuhkan tempat. Yesuslah tempatnya. Yesus menyediakan tempat untuk kita berlindung. Bahkan dia menerima kita, dia menyambut kita dengan kasih. Terus kalian, bukankah sekalian puncak daripada the hospitable yang dikerjakan oleh Kristus itu adalah salib. Terus kalian, bukankah salib itu adalah puncak daripada hospitalitas yang Kristus kerjakan bagi setiap kita. Saudara, itulah hospitable terbaik, saudara, yang pernah ada di tengah-tengah dunia ini bagi kita. Saudara, bagi dunia, salib itu adalah kehancuran, keburukan. Tapi bagi kita, salib itu adalah hospitable, hospitalitas Yesus yang sangat indah, yang sangat mulia. Terus kalian, kita mungkin sering baca sekalian Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. So, saya pernah khotbah ini cukup sering begitu ya, ketika di acara penghiburan begitu. So, mari kita baca deh bersama-sama Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. 1 2 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kita mungkin membayangkan ini adalah Yesus itu menyediakan tempat buat kita nanti di surga, gitu, rumahnya mewah gitu ya, rumahnya mungkin emas, tembaga gitu ya. Saudara, saya setuju dengan seorang penafsir ya, atau seorang yang kita mungkin sering dengar namanya, saudara, Bapak Edmund Chan, saudara, Edmund Chan. Saudara bilang, saudara, ayat ini sebetulnya berbicara tentang ketika Yesus itu akan naik ke salib. Disitulah Kristus menyediakan sekalian tempat bagi kita di dalam kerajaan Allah. Kalau Yesus tidak naik ke atas salib itu, maka kita tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Saudara, menarik begini, saudara. Waktu zaman dulu itu orang-orang ketika mereka menyambut orang asing gitu ke rumah mereka, menyambut tamu datang ke rumah mereka. Saudara, apa yang diperbuat saudara oleh tuan rumah, the host of the house itu begitu ya. Saudara, yang dilakukan oleh sang tuan rumah, saudara, untuk menyambut tamu itu, saudara, adalah memberikan roti untuk dimakan, memotong hewan, memotong sapi mereka untuk dimasak, untuk menjamu tamu yang datang ke rumah mereka, dijamu dengan baik itu. Itu bentuk, saudara, bentuk hospitalitas, bentuk keramah tamahan tuan rumah kepada orang asing pada waktu itu. But see, saudara, perhatikan, saudara, waktu Allah sebagai the host of the house, sebagai tuan daripada rumah Bapa sekalian, apa yang Allah lakukan untuk menyambut kita? Saudara, Allah tidak potong hewan kan? Allah tidak potong kambing gitu ya untuk welcoming us, come to Him. Tapi dia persembahkan anaknya, Kristus disalib, berkorban. So we can come to Him, saudara. Kita bisa datang kepada Tuhan karena ada korban buat kita. So, itu bukankah bentuk hospitalitas Allah yang ultimate? Ketika dia korban ke anaknya, supaya kita bisa masuk ke rumahnya, makan semeja dengannya sekalian, untuk selama-lamanya. Saudara, itulah hospitalitas yang kita terima bukan? Di dalam Kristus. Kita sebetulnya gak layak sekalian. Kita orang berdosa, kita musuh Allah, kita orang asing bagi Tuhan. Ini apa ini orang nih gitu, gak cocok sekalian. Allah itu kudus, kita berdosa. Allah terang, kita gelap. Allah itu
penuh kasih, kita penjahat sekalian. Kita orang-orang yang layak dimurkai oleh Tuhan. Tapi serius sekalian, Yesus menyambut kita, saudara. Yesus itu kemudian menerima kita. Dia mengasihi kita, bahkan dengan kasih persaudaraan. Saudara, kita orang-orang asing karena dosa yang seharusnya diusir, dijauhkan, bahkan dihukum. Tapi Kristus mengasihi kita dengan kasih persaudaraan dan memberikan kita hospitalitasnya. Saudara, sebetulnya saudara, Yesus itu bukan cuman saudara mengasihi kita dengan kasih persaudaraan, saudara, but He is saudara, our older brother sekalian. Yesuslah saudara kita sekalian. Dia yang sulung dan kita adalah saudara-saudaranya, saudara. He loves us with brotherly love. Allah mengasihi kita dengan kasih persaudaraan karena Dialah saudara kita yang paling tua, gitu ya. Saudara, Kristus itu adalah antitesis terhadap Kain yang bunuh Habel. Kristus adalah antitesis terhadap anak sulung yang membiarkan adik bungsunya itu hilang dan pergi. Tapi Kristus, our older brother itu, saudara tua kita itu, yang sulung itu sekalian, mengasihi kita dengan kasih persaudaraan. Itulah saudara, hospitalitas yang Kristus kerjakan bagi kita. Mengasihi kita dengan kasih persaudaraan. Sekarang mari kita bangkit berdiri bersama Bapak sekalian. Justru karena hospitalitas yang telah kita terima saudara, di dalam Kristus Yesus, maka sekalian, karena hospitalitas Kristus, kita diubah from foreigner to friend, from stranger to brother. Karena Kristus, karena Dia telah menyambut kita, welcoming us, untuk kita datang kepada Dia, kita berubah dari orang asing menjadi sahabat, dari foreigner menjadi friend, menjadi stranger, orang asing, bahkan menjadi brother, saudara Kristus. Karena hospitality yang kita terima dalam Kristus, kita diterima, disambut, dikasihi, bahkan diperkenan oleh Allah, bukan lagi sebagai orang asing sekalian, tapi sebagai anak-anak Allah. Dan karena hospitalitas dalam Kristus yang kita terima, kita dapat melakukan hospitality kita kepada semua orang, tanpa terkecuali, tanpa pandang mereka dari sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, kulitnya apa, pendidikannya apa, ekonominya apa. Karena Kristus kita bisa hospitable kepada anyone, everyone, semua orang. Bukan sebagai bentuk tindakan moral kita, tapi bentuk respon kita terhadap hospitalitas yang kita terima dari Kristus. Tuhan kiranya menolong kita saudara, menjadi pribadi-pribadi yang hospitable to strangers. Dan saya berharap ini pun juga menjadi hal yang penting bagi gereja kita, hospitable to everyone. Let's pray. Makasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah terlebih dahulu menerima kami, welcoming kami ya Tuhan, menyambut kami, bahkan memberikan kami hospitalitas yang kami sendiri tidak pernah bayangkan ya Tuhan. Seorang asing seperti kami, seorang pendosa seperti kami ini Tuhan, di welcome, disambut dengan baik oleh Kristus. Bahkan Bapa rela mengorbankan anak tunggal untuk mati di kayu salib. Supaya itu kami bisa masuk ke dalam rumah Bapa yang indah itu. Tuhan, harusnya kami penuh dengan syukur ya Tuhan, penuh dengan sukacita, menyadari betapa kami diterima, disambut oleh Tuhan begitu indah. Tetapi Tuhan itu tidak berhenti di tengah kami ya Tuhan. Kami pun rindu ingin menjadi pribadi-pribadi yang hospitable, yang ramah ya Tuhan, yang welcoming, yang menyambut
siapapun orang Tuhan di sekitar kami, entah mereka orang baik menurut kami atau mungkin orang buruk, orang jahat sekalipun ya Tuhan, tolong kami untuk kami hospitable kepada mereka ya Tuhan. Dan terakhir Tuhan, kami rindu gereja kami pun juga menjadi gereja yang terbuka, yang welcome, yang hospitable, yang ramah bagi semua orang. Entah mereka mungkin orang yang paling buruk, atau mungkin orang yang paling baik ya Tuhan. Bela gereja itu menjadi gereja yang hospitable, as you want me to be ya God. Makasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa demi Kristus. Amin. Silakan duduk sekalian.